kembali lagi sama aku Jian. Di video kali ini sesuai dengan judul aku bakal kasih tahu closing presentasi yang membuat presentasimu lebih menarik. Pernah nggak sih terpikir waktu presentasi opening udah bagus, terus pemaparan materi udah bagus, nah closingnya bingung mau gimana nih? Udah opening bagus, terus pemaparan materi bagus, masa closingnya nggak bagus, nggak semangat, aduh gimana ya? Yang buat nanti akhirnya orang tuh pada tepuk tangan gitu. Pernah nggak sih terpikir kayak gitu? Jujur sih aku setiap presentasi pasti berpikir kayak gitu. Gimana caranya agar nanti terakhir audiens kita itu senang dengan pembawaan presentasi kita. Nah, ada beberapa tips atau cara atau langkah-langkah yang bisa kalian lakukan agar closing presentasi kalian lebih menarik dan memukau audiens. Oke, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra untuk kenal lebih dekat dengan aku. So, kita langsung aja ke videonya. Closing presentasi agar presentasimu lebih menarik. Yang pertama adalah sampaikan poin-poin penting. Jadi aku dulu waktu di bangku SMP, di bangku SMA ada buku paket kan, kita belajar buku paket. Terus di setiap akhir bab itu ada yang namanya rangkuman. Nah, rangkuman itu berisi poin-poin penting dari pembahasan yang udah dipelajari sebelum-sebelumnya pada bab 1. Begitulah poin-poin penting yang aku maksud. Ketika kamu ingin menutup presentasi, kasih poin-poin penting. Biar apa? Ketika audiens keluar dari ruanganmu atau keluar dari diskusimu, itu mereka membawa nilai positif atau membawa ilmu. Jadi kasih poin-poin pentingnya aja. Poin-poin penting dari pemaparan yang udah dijelaskan tadi waktu penyajian materi. Contohnya gimana sih, Ji? Poin-poin penting. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya, kita presentasi mengenai pergaulan bebas ya, atau kenakalan remaja. Jadi kamu bisa sampaikan poin-poin pentingnya untuk menutup presentasimu. Kayak gini nih contohnya. Baiklah teman-teman, dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas ini dapat merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya merugikan diri kita sendiri, namun juga dapat merugikan orang lain, merugikan lingkungan keluarga kita, dan merugikan masa depan kita. Dampaknya bukan hanya pada diri kita sendiri, kita juga dapat merusak nama baik kita dan merusak nama baik keluarga kita. Hal ini juga dapat mendorong prestasi kita menurun dan membuat kita mencoba hal-hal baru tanpa berpikir efek sampingnya atau yang akan terjadi sama kita, seperti tawuran, minum minuman keras, merokok, mencoba obat-obatan yang berbahaya. Nah, ini harus dihindari. Dan ini bukan hanya untuk laki-laki, namun perempuan juga harus menghindari pergaulan bebas tersebut. Agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya hamil di luar nikah. Nauzubillah. Gimana sih cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah tanamkan nilai-nilai agama pada diri kita. Nilai-nilai sosial, etika, moral, itu semua harus ditanamkan pada diri kita. Dan kita bisa manfaatkan waktu kita untuk ikut organisasi. Banyak organisasi di luar sana. Jadi manfaatin deh waktumu agar tidak terbuang sia-sia. Daripada harus mengikuti pergaulan bebas, kenakalan remaja tersebut yang dapat merusak diri kita dan masa depan kita, lakukan hal-hal positif, ikut organisasi di luar sana. Ada ribuan organisasi di luar sana yang bisa kamu masuki. Atau kamu bisa memanfaatkan waktu dengan olahraga setiap hari. Nah, itu poin-poin penting yang aku maksud. Jadi sampaikan poin-poin penting agar ketika audiensmu keluar dari ruangan itu mereka bawa ilmu. Ya, gak usah banyak-banyak, poin pentingnya aja deh. Nah, agar closing presentasimu lebih menarik, yang kedua adalah tutup dengan kutipan. Kutipan-kutipan ini bisa kamu ambil dari kata-kata orang pintar di luar sana, atau orang-orang hebat, atau orang-orang bijak, orang-orang yang namanya udah familiar, seperti contohnya B.J. Habibie, Soekarno, Donald Trump, Ki Hajar Dewantara. Mereka kan suka mengungkapkan sebuah kutipan, Aristoteles. Nah, kamu bisa ambil kutipan-kutipan dari mereka. Yang penting sejalan ya sama presentasi kamu. Contoh kutipannya kayak gini nih. Pergaulan bebas adalah kumpulan dari perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindak kriminal. Nah, itu kutipan-kutipan mengenai pergaulan bebas. Kalau misalnya presentasi kamu tentang pendidikan, maka kamu harus kasih kutipan ya tentang pendidikan. Jangan pula presentasi sama kutipan tersebut nggak sejalan ya. Ingat, jangan merusak presentasimu sendiri. Poin ketiga adalah sampaikan ajakan untuk bertindak. Atau dalam pelajaran kita
dalam pelajaran bahasa Indonesia namanya persuasif. Kasih kalimat persuasif, kalimat yang menarik, yang mengajak orang untuk melakukan apa yang kita katakan. Contohnya kayak gini nih. Baiklah teman-teman semuanya, oleh karena itu kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menjauhi diri dari pergaulan bebas, karena pergaulan ini dapat merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Tidak hanya itu, juga dapat menghancurkan masa depan kita. Jauhi diri dari perilaku tersebut, tanamkan nilai agama, dan jangan lupa manfaatin waktu luangmu untuk hal-hal yang positif, sehingga kamu tidak mencoba hal-hal yang nantinya bakal merugikan dirimu sendiri. Yang terakhir adalah sebutkan nama, ucapan terima kasih, dan salam. Contohnya kayak gini. Baiklah teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai pergaulan bebas. Saya Janice Rarap sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena manusia banyak kurangnya dan banyak khilafnya. Dan mohon maaf atas kehilafan yang telah kami lakukan atau salah-salah kata yang telah kami ucapkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi closing presentasi agar presentasimu lebih menarik. Itu bisa kamu lakukan. Cuma 4 cara. Nilai presentasi kamu pasti bagus. Aku jamin nilainya bagus kalau kamu ikutin apa yang aku rangkum ini. So, terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai public speaking atau presentasi, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin berteman lebih dekat dengan aku, jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. So, thank you, so goodbye. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya mengenai tips-tips dan trik public speaking untuk pemula. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Stay healthy, always positive. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.